Lainnya. Langsung aja. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih bagi yang sudah membeli buku Tantra Ilmu Kuno Nusantara. Sebelumnya silakan dukung, like, subscribe, dan share YouTube channel Tantra Sastra. Kita sudah bersama dengan Guru Ketut Sandike untuk di acara tayang secara live tanya jawab seputar tantra. Sebelumnya kita awali dengan salam khas tantra. Om Rahayu. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu malam ini? Kita di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari semeton-semeton baik yang di Tantra Sastra maupun secara luas, secara umum. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan malam ini Guru Ketut Sandike akan memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga dapat memberikan pencerahan istilahnya dan menjawab yang menjadi pertanyaan selama ini. Oke, untuk yang pertama, Guru Tut, ini ada yang bertanya, sebenarnya banyak yang bertanya, apa sih bedanya antara Om dan Ong? Bedanya antara aksara Omkara dengan Ongkara. Baiklah, sebelum saya menjawab, Ong Rahayu. Ong Rahayu. Semeton sedulur Tantra Sastra dimanapun berada. Jadi pada hari ini boleh dikatakan tayang perdana live streaming dari YouTube channel Tantra Sastra. Jadi konten ini adalah sebagai sebuah upaya untuk menjawab, kan gitu Mbak Wi, segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik itu melalui WA maupun komentar-komentar yang ada di akun-akun Tantra Sastra. Nah, terkait dengan pertanyaan, nah ini pertanyaan klasik nih Mbak Dwi. Jadi setiap kita mengadakan workshop, kemudian setiap kita mengadakan suatu kegiatan, seminar dan lain sebagainya berkenaan dengan Tantra, pertanyaan ini selalu hadir. Jadi kan ini merupakan pertanyaan penting sesungguhnya dan substansial sekali untuk kita bedah dan jawab pada kesempatan ini. Pertanyaannya adalah sebagaimana yang diajukan Bobi tadi, apa sih sebenarnya aksara Om dengan aksara Ong itu? Nah, apakah keduanya itu ada perbedaannya atau bagaimana? Nah, dalam Tantra, sesungguhnya antara aksara Om atau Omkara dengan aksara Ong atau Ongkara, begitu Mbak Dwi ya. Jadi hakikatnya sama, spiritnya sama. Karena apa? Baik itu aksara Ongkara maupun aksara Ongkara itu adalah sama-sama bija aksara atau benih aksara dari mana alam semesta, ya alam semesta jagat raya ini maupun alam semesta diri atau buana alit maupun buana agung itu, ya itu berasal dari bija aksara itu. Jadi secara spirit tidak ada perbedaan yang mendasar sekali. Tetapi dalam konteks sastra dulu saya menjawab. Jadi saya menjawab dari konteks sastra terlebih dahulu, bahwa terutama di dalam penulisan, ya terutama di dalam penulisan terlebih dahulu. Nah di sini ada perbedaan yang sangat mendasar sekali ketika ya bija aksara Omkara ini ya ditulis menggunakan aksara ya. Baik itu aksara Jawa, ya Jawa Kawi, maupun aksara Bali, ya yang merujuk pada sastra Jawa kuno. Jadi
sederhana kita memahami ketika kita menuliskan dalam lontar misalnya. Ya, kalau kita menuliskan bijak aksara Om itu ya, atau aksara Om boleh dikatakan demikian, di dalam lontar itu aturannya ya ada aturan loh, ada pasang pagah namanya. Jadi ada aturan-aturan yang mesti harus diikuti ketika menuliskan. Nah, aksara O itu, okare itu, atau angka 3 dalam bahasa Bali itu ya, dalam aksara Bali. Nah, itu kalau bunyinya itu aturannya harus menggunakan ulu ricem. Ulu ricem. Jadi setiap aksara tertentu kalau ditulis di atasnya itu ada ulu ricem ya, itu dibaca ya. Misalnya aksara O itu ada ulu ricemnya, itu dibaca Om. Misalnya agak sulit ya karena kita kalau bisa ada sedikit kalau sudah sedikit ada ora-ora ya, tapi mudah-mudahan dimengerti oleh semeton sedulur tantra semuanya. Nah, itu ya. Kemudian kalau Ong ya, teknik penulisannya itu atau cara menulisannya itu di dalam lontar juga ada aturannya. Ya. Ketika aksara Ong atau bijak aksara Ong ditulis dalam lontar menggunakan aksara Bali maupun aksara Jawa, itu mesti harus menggunakan ulu candre. Jadi di sini perbedaannya. Kalau Om dia menuliskannya menggunakan aksara Bali maupun Jawa, dia menggunakan ulu ricem. Nah, kemudian kalau aksara Ong dalam penulisannya aksara Bali maupun aksara Jawa maupun aksara Nusantara lainnya itu menggunakan ulu candre. Ya, jadi perbedaannya itu. Dan ulunya yang beda. Ya, ulunya kepalanya di atas aksara itu. Di atasnya. Ya, di atas aksara itu. Jadi yang membedakan itu adalah ulu candrenya. Ya. Maka ketika aksara Ong ditulis dengan ulu candre, itu ada makna magis di dalamnya. Ada suatu prinsip ya yang mendasar di dalamnya. Jadi ulu candre inilah yang memegang peranan penting ketika aksara itu bisa berbunyi Ong. Jadi itu. Nah, aksara Ongkare itu ada ulu candrenya, itu terdiri dari beberapa bagian yang sangat penting. Ya, ada beberapa bagian yang sangat penting di dalamnya. Jadi ada nade namanya, ya bagian dari ulu candre itu. Kalau ulu ricam itu kan sederhana sekali, tetapi kalau ulu candre ya, itu ada nade. Ya. Kemudian di bawah nade itu, ya di bawah nade itu ada windu. Jadi ada windu, kemudian di bawahnya windu itu ada arde candre. Ya. Nah, kalau semeton sedulur yang sudah pernah membaca buku tantra, ya yang sudah punya buku tantra, pasti sudah kalau tidak salah itu mengenai penjelasan tentang Ongkara itu ada di halaman 129. Kalau tidak salah. Nah, kalau tidak salah ya, mudah-mudahan benar. 129,5. Ya, kalau tidak salah ya, halaman 129 itu berbicara tentang Ongkara. Nah, di sana itu sesungguhnya sudah saya jelaskan. Jadi ada nade, ada windu, ada arde candre. Nah, itulah sebagai sebuah simbol atau matra mistik ya. Dalam perspektif tantra itu dimaknai sebagai sesuatu yang sangat mendalam sekali. Jadi itu bukan hanya sekedar simbol, itu bukan hanya sekedar aksara atau tulisan sedemikian rupa, tetapi itu adalah mewakili prinsip-prinsip energi yang sangat luar biasa. Ya, simbol dari energi tertentu. Nah, ada beberapa literasi yang menyebutkan hal itu, dan semeton sedulur bisa melacak literatur itu. Yang pertama itu adalah Jenana Siddhanta. Itu dalam teks Jenana Siddhanta itu boleh saya katakan semacam teks kompilasi tantra Nusantara yang sangat luar biasa sekali. Di sana menjelaskan panjang lebar tentang Ongkara itu sebagai bijaksara atau suku kata yang kudus, suku kata yang mistik, magis. Bahkan di dalam Jenana Siddhanta disebutkan ya, penciptaan alam semesta itu itu kuncinya. Itu kata kunci yang perlu kita garis bawahi bersama. Nah, itu bahkan Buana Kosa. Ya, selain Jenana Siddhanta itu ada teks Buana Kosa, itu teks Siwa Tattwa.
Jadi Siwa Tantra yang berkembang di Nusantara sedemikian rupa itu menjelaskan prinsip-prinsip elementer atau prinsip-prinsip yang mendasar dari perjumpaan beberapa aksara tertentu sehingga menunggal menjadi eka aksara. Ya, itu dinamakan ongkara. Nah, kemudian bagaimana lantas dari perspektif tantra saya melihat hal itu? Itu kan dari kajian literasi, literatur. Nah, dari prinsip tantra, ong ini atau ongkara ini adalah, boleh saya katakan, adalah dengung, ya, dengung semesta atau dengung kosmos, ya, atau dengung yang melahirkan semua prinsip dari keberadaan jagat raya ini. Jadi dengung apakah bisa diartikan suara atau sabda? Itu hal yang berbeda. Iya, bisa dikatakan sabda. Karena ongkara itu sebagai sebuah dengung yang di dalamnya itu ada nada, windu, dan arda candra. Nah, nada ini adalah mewakili aspek dari sabda. Jadi dia mewakili aspek ruang. Jadi akasa, jadi ether. Jadi saya menemukan salah satu sumber yang bunyinya begini, duk tanhana paran-paran, anarawangan rewung, norohana dewate, norohana manusia, kemudian norohana satu, kemudian tidak ada hal-hal yang lainnya di alam semesta ini, di jagat raya ini, jadi tidak ada manusia, bahkan para dewa pun kodong tidak ada. Jadi yang ada hanya kekosongan, ya, kekosongan jagat raya ini gitu. Jadi yang pertama itu adalah nada itu muncul. Akasa. Iya, ruang itu yang muncul. Jadi sebelum alam semesta yang diciptakan, ruang itu yang ada. Nah, kemudian nada itu mewakili dari sabda, kemudian ruang ini. Nah, setelah ruang ini ada, baru windu. Makanya kan susunannya itu nada, windu, arda candra, kan begitu? Jadi nada itu ruang. Jadi kalau Braden mengatakan ruang ini adalah akasa, seperti jaring-jaring yang terhubung, kan begitu dalam buku Divine Matrix itu. Ya, jadi jaring-jaring yang menghubungkan sebelum alam semesta ini ada. Nah, kemudian setelah ruang ini ada, jadi ruang yang demikian kosong ini, ruang hampa ini ada, baru kemudian waktu itu ada yang disimbolkan dengan windu gitu. Jadi nada, ya, kemudian baru windu yang berbentuk lingkaran. Jadi waktu itu dalam perspektif tantra itu seperti circle dia. Ya, jadi disimbolkan disimbolkan lingkaran penuh, ya, sebagai sebuah tanpa awal dan akhir. Tanpa awal, tanpa akhir, benar Mbak Wi. Jadi karena di ananta kan demikian bilang, tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi waktu itu bukan vertikal begini ya, bukan horizontal begini ya, tapi semacam siklus dia. Makanya di dalam buku tantra saya sering menyebut kata ngewindu. Jadi ngewindu inilah prinsip kala. Jadi prinsip waktu yang sangat fundamental sekali, yang sangat prinsip sekali, yang sangat mendasar sekali. Jadi sebelum alam semesta dan isinya ini diciptakan, jadi nada itu dulu ada, ruang, kemudian baru windu, ya, baru waktu. Jadi ruang dan waktu kan gitu. Nah, setelah ruang dan waktu baru ada candra. Ya, ada candra lingkaran begitu. Nah, arda candra ini dalam ongkara, ya, dalam ongkara ini itu mengandung sebuah prinsip hakikat yang mendalam. Jadi mewakili yang namanya aspek buta. Jadi ada ruang, ya, kemudian ruang, waktu dan buta. Nah, prinsip buta ini yang menarik. Kadang-kadang kalanya disalahartikan buta itu. Jadi buta itu kadang kalanya diartikan sebagai sosok. Ya, sebagai sosok, kemudian makhluk tertentu yang diberikan alam bawah. Ya, alam bawah dan lain sebagainya. Jangan menyinggung alam bawah. Jadi kadang alam bawah dikatakan. Artinya persepsi-persepsi yang umum beredar. Yang awam, yang umum di kalangan senton sedulur mungkin ya masih punya pandangan yang demikian. Nah, kalau kita kaitkan sekarang, kontekkan dengan ongkara itu. Jadi yang dimaksud Buddha itu bukan sosok, bukan makhluk, tapi prinsip penciptaan jagat raya setelah adanya ruang, waktu, ya. Kemudian di dalam mengisi ruang dan waktu ini mesti harus ada Buddha,
aspek Buddha yang dimaksud ini adalah unsur-unsur penciptaan jagat raya beserta dengan isinya. Jadi boleh saya katakan Buddha ini atau Arda Chandra ini adalah prinsip energi yang terlahir dari Prakrti Maya untuk menggerakkan ya ruang dan waktu sedemikian rupa dalam polaritas yang tertentu sehingga terciptalah semuanya. Maka setelah ini ada penyatuan iki ada penyatuan antara nada, windu dan arda candra ini, maka yang terlahir adalah hal-hal yang material sifatnya. Itu diwakilkan dalam simbol ongkara sebagai angket lu itu. Angket lu. Yang di bawahnya itu termasuk juga tedungnya karo ongkara sabda pranama. Itu jadi kenapa angkat lu gitu? Kenapa tidak angka 5 atau angka 1000 gitu misalnya? 8. Ya, angka 8. 8 Romawi. Kenapa angkat lu? Nah, ini menarik. Karena 3 itu adalah melambangkan sesuatu yang penting dalam prinsip tantrik. Coba pikir, segala sesuatu di alam semesta ini apa sih yang tidak serba 3? Contohnya, kalau kita melihat prinsip kala sekarang, Windu kan, ada yang disebut dengan Trisemaya kalau dalam konsep agama Hindu kan, itu ada Trisemaya, masa lalu, ya, sekarang dan masa depan yang akan datang seperti apa. Itu sudah 3 gitu kan. Kemudian yang 3 lainnya lagi kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kemudian penciptaan, pemeliharaan, kemudian peleburan. Peleburan ini dalam tanda kutip bukan merusak, tapi melebur, mengkreat kembali. Di sana ada penciptaan kembali, mengembalikan ke asal. Jadi itu serba 3, lahir, ya hidup, mati. Ya. Kemudian peti, sediti, pralina yang disebut dengan trikona. Kemudian satwam, rajas, tamas disebut dengan triguna. Jadi ketika secara sederhana saja memahami atau memaknai ya, ketika ruang, waktu dan Buddha ini bertemu, ya, maka akan terlahir yang serba 3 ini. Jadi kelahiran, kehidupan, kematian, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian penciptaan, pemeliharaan, peleburan, semuanya itu ada dalam prinsip ongkara. Maka ketika kita menggemakan, kalau dalam meditasi tantra kan kita kan punya istilahnya rekomendasi berdasarkan atas sastra kan, bukan hanya sekedar kaya dengan makna dan bukan hanya sekedar kita menyampaikan tanpa konsep dan tanpa rujukan sastra. Jadi kenapa kita bermeditasi tantra, menggemakan aksara Om, ya itu agar kita terhubung dengan prinsip-prinsip hakikat dari semua itu tadi. Jadi prinsip penciptaan, kemudian pemeliharaan, ya kehidupan, kemudian kematian. Nah, itu yang mesti harus dulur semeton dan kita semua pahami terkait dengan apa itu ongkara itu sendiri dan bagaimana perbedaannya dengan ongkara. Saya rasa ongkara pun itu menunjukkan hal yang sama. Nah, masuk lebih dalam lagi itu kan sebenarnya banyak lagi makna di balik semua itu. Ada yang mengatakan bahwa nada itu adalah simbol dari bintang. Kemudian windu itu lambang dari surya, kemudian arda candra itu lambang dari bulan, di mana ketiga itu mewakili prinsip kosmos atau prinsip akasa dan lain sebagainya. Ada juga yang mengaitkan dengan konsep siwa tatwa. Jadi ketika nada itu adalah parama siwa tatwa, kemudian windu itu adalah sada siwa tatwa, kemudian arda candra itu adalah siwa tatwa. Atau ada juga yang menafsirkan hal-hal yang lain. Tapi secara sederhana kita bisa maknai itu lebih dulu sebelum kita mungkin lagi dalam segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam. Nah, sekarang perbedaan yang sering juga saya ungkap dalam menjawab pertanyaan itu, ya menjawab pertanyaan itu. Karena ternyata jawabannya
cukup Ya, kompleks. bahkan dari awal penciptaan. Dari awal penciptaan sampai bahkan ini saya belum menjelaskan proses peleburan. Ya, bisa Kemudian sampai bagaimana besok pagi ya, bagaimana ongkara ada dalam diri juga kan. Iya, luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, kemudian yang paling penting juga perlu saya sampaikan di sini, Omkara itu penggabungan secara konsep nih. Omkara itu penggabungan dari ang, ya, ang, mang, triaksara. Maka dia menjadi om. Jadi a, u, m dia akan menjadi om kan gitu. Secara pelafalan aum. Ya, aum secara pelafalan ya. Yang kemudian itu menjadi om setelah disengaukan atau dirafalkan. Nah, yang unik itu di Tantra ya atau di Kasana Nusantara itu mengenai ong ini ong ini uniknya di sana. Ternyata ong ini terlahir atau ong ini melahirkan itu bukan lagi dari penyatuan triaksara. Ang, ong, mang ya. Ang, ong, mang itu ketika disatukan diringkas nih, itu justru yang lahir itu Sangyang Ruwabineda, Sangyang Dwiaksara. Oke. Ang kelawan juga kan tidak berhenti hanya di triaksara kan. Betul. Nah, ang kelawan ternyata Dwi Aksara atau Sangyang Ruwabineda atau prinsip dualitas yang muncul. Ya ada Pertiwi, ada Akasa kan begitu. Ya ada Bapa Akasa, ada Ibu Pertiwi. Ya Sangyang dari 3 unsur ya menjadi 2. Jadi 2 Sangyang Nenek, Sangyang Bapa dan lain sebagainya itu. Nah, ternyata Sangyang Ruwabineda dan Sangyang Dwiaksara inilah disatukan sedemikian rupa melalui proses peringkesan aksara ya. Itu melahirkan eka aksara yang dinamakan Omkara. Ya ternyata Sangyang Ruwabineda itulah yang melahirkan Om. Sederhana saja dalam tantra ketika kenapa itu harus disatukan untuk bisa Om. Sederhana saja memahami dalam tantra sebelum pemahaman lebih dalam. Tatkala mana kita bisa melampaui yang namanya dualitas kehidupan, maka di sana kita akan menemukan inti kekosongan itu yang disebut dengan Omkara. Jadi selama kita masih diikat oleh dualitas itu, oleh Ruwabineda itu, selama kita masih ada dalam ikatan-ikatan itu, kita tidak akan pernah bisa menemukan yang namanya Omkara atau keheningan atau prinsip dari kesunyataan yang sesungguhnya sebagai sebuah ruang, waktu dan buta itu sendiri. Mantap penjelasannya Guru. Jadi kesimpulannya adalah itu kenapa Omkara bisa lahir dari Sangyang Ruwabineda itu adalah itu disatukan dulu, artinya penyatuan itu adalah melampauinya. Melampaui dualitas itu. Jadi yang namanya melampaui itu adalah sederhana saja Pak Dwi. Tatkala mana kita bisa merasakan rasa yang sama terhadap dualitas itu, maka di sana kesunyataan, sabda Omkara itu akan benar-benar kita rasakan dari ruang hati yang paling dalam. Antara punya dan tidak punya merasa sama. Biasa aja kali. Prinsip pegawan biasa. Ini kan saja singkatnya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak marah-marah. Marah-marah, apalagi dicaci ada baperan gitu. Kita harus melampaui tantra, melampaui semua itu. Mohon ditahan dulu, mungkin memang masih banyak yang perlu disampaikan lagi penjelasan tentang bedanya om dan ternyata itu banyak sekali. Tapi kita jeda sebentar. Kebetulan di YouTube channel Tantra Sastra ini kita menyapa dulu gurunya. Silakan. Semeton-semeton yang sudah hadir dari Kang Wawan. Selamat sore Bli Ketut. Selamat sore Kang. Salam dari Jogja. Selamat sore Kang Wawan. Sore. Dari Chandra Sweta 69 Ong Rahayu. Ong Rahayu. Pak Made Subakti. Ya, Pak Made. Om Swastiastu. Semoga bisa terus berlangsung. Swastiastu Pak Made. Dari Maha Channel Ong Rahayu Pak De. Support kita Ong Rahayu. di balik layar. Di balik layar ya. Itu ada Pak Gopal loh dari Jakarta kalau tidak salah. Semarang. Salam hormat dari Semarang. Ya. Pak Gopal, apa kabar? Jeremang Kutora.
Rahayu Guru Ong Tut. Rahayu. Rahayu. Rahayu Mangkunetra. Rahayu. Kemudian Ibu Parwati Dewi. Ong Augena Mastu. Sidam, nggih. Kemudian Mbak Niken Pamikatsi. Oke, Mbak Niken ada mengajukan pertanyaan. Apakah dengung dan vibrasi itu sama? Berarti masih terkait dengan Om dan Ong tadi. Atau mau kita lanjutkan baca dan Ong tadi? Atau mau kita lanjutkan baca semuanya? Ya, dulu ya, nanti kita ringkas. Mbak Niken mohon bersabar, sebentar lagi akan dijawab oleh Tutut. Pak Putu Mudana. Rahayu. Rahayu. Rahayu Pak Putu. Ya, dan Pak Wayan Anyaran. Beliau Anyaran. Rahayu. Nggih. Rekannya juga mengajukan pertanyaan. Bisa nggak dijelaskan secara detail perbedaan antara Ong dan Om? Begitu juga dengan persamaannya. Mungkin kita tandaskan lagi sebentar ya. Mohon bersabar Pak Yan. Ampunlah ngegas sumun. Bapak Deka Sumerjaya, kami hadir. Suksma Pak Deka. Kemudian Dewa Gunantara, ini Jigun? Ya. Maaf Guru. Tiap hari di TV setiap ada siaran Trisandia kita lihat aksara Ongkara dengan ulu candra, tapi diucapkannya Om. Diucapkannya Om. Ya. Jadi gimana dengan hal tersebut? Ong Rahayu. Ong Rahayu. Mohon bersabar Jikun. Ditahan dulu kita supaya bisa menyapa semutan yang lain. Pak Bagus Dana 08. Om Swastiastu. Pak Bagus. Matur suksma, niki sangat becik sekali. Mohon tuntunan pejalan tri aksara sampai Om. Talar tunas. Tuntunan pejalan tri aksara sampai Om. Talar tunas. Dewa lantirte sane medal. Matur semua dahat Pak. Nanti kita kalau ada waktu kita akan jawab. Mudah-mudahan mudah-mudahan waktunya cukup untuk hari ini. Kemudian Bapak Made Sujana, Swastiastu. Swastiastu Pak Made. Kemudian kembali Pak Deka Sumarjaya, Ong Rahayu. Mohon dibantu dengung atau vibrasi Ong yang dimaksud tersebut. Oke, sebentar kita kan. Kemudian Dewa Oke, ya hanya emoticon, tidak apa-apa, kita emoticon juga. Pak Putu Mudana, Rahayu, Guru Tut sama Bu, yang dengan Dwi, yang dengan Dwi, Pak Kades Kenata, apa kabar Pak Kades, yang Rahayu, Pak Putu Mudana, sama Bu Dwi, Bapak Rian Mahardika, Rahayu Guru, Rahayu, Niketut Alit Amini, Om Swastiastu. Pak Putu Mudana, mohon pencerahan simbol Ongkara di tubuh kita. Kita cukupkan dulu Pak Win. Nanti kalau pertanyaannya dulu Pak. Jadi beberapa sampun diringkas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kita berawal dari pertanyaan yang sering sekali muncul, pertanyaan yang sangat populer. Jadi mungkin kalau semua orang memiliki, rasanya sih semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Setelah membaca buku Tantra Sastra, maka buku Tantra, maka orang akan muncul pertanyaan sama. Karena yang sebelumnya, maksudnya sebelum membaca buku Tantra, aksara yang sering diucapkan itu adalah Omkara. Lalu setelah dengan melalui buku Tantra itu sendiri dikenalkan dengan kata Ongkara, yang mana mungkin seharusnya perbedaan ini mohon dapat dijelaskan, dibabar tuntas sama Guru Tut untuk hari ini, dan justru melahirkan ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Jadi ya pas kita mengambil tema. Guru Tut. Tadi sudah sampai penjelasannya sudah sampai di Om, Ang, Mang, kemudian dari ketiga unsur itu malah menjadi dualitas atau ruominida, yaitu dua aksara yang
dijabarkan menjadi aung dan ah. Oke. Silakan mungkin Guru mau melanjutkan lagi atau yang bacakan pertanyaan tadi. Oke. Ya. Yang paling atas tadi atau kita acak nantinya? Ya, kita acak. Paling atas boleh juga. Paling atas. Apa vibrasi ong itu sama dengan vibrasi? Ya. Betul. Apakah dengung dari Mbak Niken? Apakah dengung dan vibrasi itu sama? Pertanyaan yang sangat bagus sekali sesungguhnya ya. Jadi saya menegaskan kembali di sini bahwa sebenarnya omkara dengan ongkara itu secara prinsip tidak ada perbedaan. Itu yang pertama. Kita di Tantra tidak sebenarnya ingin membangun sebuah dikotomi, artinya membenturkan antara omkara dengan ong, yang sesungguhnya adalah sama sesungguhnya. Mungkin hanya pemaknaan, kemudian cara menuliskannya, ini terkait dengan tradisi kenusantaraan, ya, maupun kebudayaan yang datang dari luar Nusantara. Asimilasi atau akulturasi atau berhubungan dengan silang kebudayaan di masa silam. Nah, sesungguhnya kita sekarang akan berbicara mungkin dari prinsip spiritualitas lebih mendalam lagi. Ya, baik itu omkara dan ong, sesungguhnya itu adalah dengung sabda, ya, prinsip energi sesungguhnya dari mana proses penciptaan ini terlahir. Jadi leluhur kita begitu mendalami sekali bagaimana prinsip energi ini bekerja sedemikian rupa dalam bentuk dengung yang kemudian disimbolkan dengan aksara ong. Jadi aksara ong ini adalah dengung semesta itu, dan ini ada relasinya, ada korelasinya, ada kesesuaiannya dengan teori dentuman besar, Big Bang teori, ketika proses jagat raya itu bermula. Jadi ketika kekosongan itu ada, kemudian ada dentuman yang sangat hebat, luar biasa sekali, sehingga memunculkan dengung yang sangat luar biasa, sehingga alam semesta tercipta. Nah, hebatnya leluhur Nusantara ini kan beliau itu memahami sekali bagaimana proses penciptaan itu. Jadi beliau mampu merekam ya getaran-getaran energi yang muncul di awal penciptaan ini dengan aksara ong. Jadi dengung itu yang abstrak itu. Jadi dengung itu kan tidak berwujud. Jadi dia berupa energi tertentu. Nah, jadi ketika menjawab pertanyaan tadi, apakah dengung ini sama dengan vibrasi? Ya, saya rasa itu ada kesamaan. Dan dengung inilah yang melahirkan vibrasi atau getaran. Dan getaran inilah yang mengawali adanya kehidupan. Jadi segala sesuatu yang hidup itu diawali dengan getaran. Ya, jadi apapun yang hidup itu pasti bergetar. Bahkan kita pun terlahir menjadi manusia diawali dari getaran. Getaran asmara dengan si ayah, ya getaran hati antara ayah dengan ibu kita. Kalau tanpa getaran itu tidak ada prinsip penciptaan di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan dengung, ya sabda itu tidak lain adalah getaran. Tidak lain yang memunculkan getaran atau vibrasi tertentu. Nah, dari dengung inilah, dari vibrasi inilah muncul gelombang-gelombang energi. Ya, gelombang-gelombang elektromagnetik tertentu yang kemudian disimbolkan dengan aksara-aksara tertentu oleh leluhur Nusantara. Makanya saya berani mengatakan bahwa dari penelusuran teks dan pengalaman laku tentunya, saya berani mengatakan bahwa ong itu adalah dengung, vibrasi, kemudian muncul sedemikian rupa energi tertentu atau gelombang tertentu yang direkam oleh leluhur kita, kemudian disimbolkan, dirumuskan, diformulasikan dengan aksara-aksara tertentu. Makanya saya berani mengatakan bahwa aksara itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar tulisan, tetapi itu adalah mewakili prinsip energi jagat raya semesta maupun jagat raya diri.
itu aksara. Saya juga mengatakan pengertian aksara itu kan sesuatu yang tidak termusnahkan. Aksara. Jadi sesuatu yang tidak pernah mati, sesuatu yang tidak pernah terlahir tapi mengada sedemikian rupa, itulah aksara, yang tidak lain adalah dengung. Ya, bermula dari dengung itu, ongkara itu, kemudian memunculkan vibrasi sehingga melahirkan gelombang-gelombang energi tertentu ya yang terwakilkan melalui aksara itu. Nah, ada aksara Wreastra, ada aksara Swulite, ada aksara Mudre. Jadi ada 3 kelompok aksara. Jadi tidak langsung dasa aksara, Mbak. Nah, ini kadang-kadang tidak begitu dipahami oleh kebanyakan. Tiba-tiba memunculkan dasa aksara, ini peringkesannya. Terus jika ditanyakan dari mana sih dasar awalnya dasa aksara itu, ya dari prinsip aksara Wreastra itu. Kalau dalam dunia mistik kejawen itu disebut dengan aksara carakan. Ya, kalau kita kan Wreastra, tapi kalau dalam prinsip ilmu kejawen kemudian tradisi Jawa itu dikenal dengan aksara carakan. Ya, jadi aksara carakan. Ada yang mengenal sebuah konsep, sebuah ilmu itu disebut dengan carakan walik. Jadi kalau ono coroko itu dibalik, nah itu prinsip energi tertentu itu terbalik. Nah, itu mengandung kekuatan tertentu dan itu dijadikan ruatan. Dan itu adalah murni tradisi tantrik menurut saya. Jadi aksara sebagai simbol dari gelombang energi yang muncul akibat vibrasi yang datang dari dengung. Dari dengung, ya. Sebagai proses awal penciptaan ya. Nah, ini berarti secara di Nusantara ini sebenarnya sudah diketahui oleh leluhur kita. Ya, oleh leluhur kita sangat luar biasa sekali. Ini secara Nusantara ya, Guru ya. Jadi artinya tidak hanya di Bali, tidak hanya jadi ada di Jawa, itu di seluruh Sunda, Indonesia, ya di Sunda juga memahami ini sebagai proses awal penciptaan itu sendiri, yang akhirnya disimbolkan dengan aksara. Oke. Makanya sesungguhnya ketika kita meditasi Ong, menggemakan atau menggetarkan aksara Ong, sejatinya kita akan mencoba terhubung dengan prinsip-prinsip, dengan vibrasi-vibrasi, dengan getaran-getaran dan gelombang-gelombang jagat raya ini. Karena pada prinsipnya Buana Alit atau jagat Alit ini kan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Buana Agung atau jagat Ageng itu sendiri. Jadi ketika kita dengungkan aksara itu, ya, jadi kita terhubung dengan prinsip kesemestaan jagat raya. Jadi bagaimana dia mengada, demikian pula diri ini mengada sedemikian rupa. Makanya dalam debat ya, dalam melontarkan debat yang sedang kita tulis sesungguhnya, mudah-mudahan nanti segera terbit Sedulur Papat itu, ya, jadi sebelum ya sperma membuahi opung, ya, kamobang, ya, kamu petak ketemu dengan kamobang, ya. Jadi belum ada getaran apa-apa di sana. Kelahiran itu belum belum ada getaran apa-apa di sana. Kelahiran itu belum dikatakan ada. Nah, tetapi ketika si ayah dan si ibu ya melakukan kerjasama yang sulit, ya, kemudian win-win solution. Ya, solution, kemudian sperma membuahi ovum, terjadilah getaran-getaran itu. Istilah sudah menandakan sebuah proses kehidupan. Kalau kita berbicara dalam konteks Buana Alit. Jadi kesimpulannya dengung itu tidak berbeda dengan vibrasi. Justru kita mendapatkan pemaknaan yang menarik, Mbak Wi. Jadi vibrasi itu lahir dari dengung. Jadi ketika dengung itu ada, vibrasi itu mengikuti. Gelombang itu sedemikian rupa mengikuti yang direkam oleh leluhur kita, dan itu sangat luar biasa sekali. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin. Atur semua Guru. Untuk Mbak Niken, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut dengan Pak Wayan Anyaran. Pak Wayan Anyaran menanyakan, bisa nggih dijelaskan secara detail perbedaan Om dan Ong, begitu juga persamaannya secara detail. Lah ini yang agak kita kesulitan. Kalau secara detail itu kita harus menyajikan gambar yang mana nadanya, yang mana windunya, yang mana arda candrenya. Tapi silakan beli Wayan Anyaran, silakan baca buku tantra, ya.
Itu halaman 129 kalau tidak salah. Nanti kalau salah silakan dikonfirmasi ya. Tapi mudah-mudahan benar. Tetapi saya akan berusaha menjawab persamaan. Jadi tadi di awal sudah saya sebutkan, ong dan om itu tidak ada perbedaan sesungguhnya. Secara prinsip, secara hakikat dulu, secara spirit. Sama-sama bija aksara mantra atau dengung alam semesta jagat raya kosmos dari mana semuanya ini terlahir. Cuma perbedaannya itu adalah perbedaannya itu terletak pada bagaimana ketika aksara itu dibawa dalam kasanah kenusantaraan. Jadi kita kenapa menggunakan ong? Ya, sesungguhnya adalah bukan berarti membedakan, ya, bukan berarti membenturkan, apalagi karena tantra tidak ada prinsip membenturkan begitu. Justru kita ingin menyajikan kasanah kekasan dari ilmu Nusantara itu sendiri. Jadi kenusantaraan itu yang kita munculkan, bahwa di Nusantara itu om itu dibaca ong. Dan ini juga berkaitan dengan DNA sesungguhnya, berkaitan pula dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Maka kita mewarisi DNA Nusantara. Saya sendiri punya pengalaman, Mbak Dwi. Saya diwariskan DNA Nusantara, boleh saya katakan demikian. Jadi mungkin DNA saya didominasi oleh genetika Nusantara. Jadi lain rasanya ketika saya mendengar atau mengucapkan aksara ong itu sendiri, atau ya aksara-aksara yang berkaitan dengan kenusantaraan. Ya, sangat lain saya rasakan getaran. Ini menyangkut rasa ini. Maka ketika menjelang ke bendung, ya, atau kita ingkari karena berkaitan dengan rasa. Jadi ketika misalnya saya mengucapkan mantra misalnya dalam Rigveda, jadi ketika misalnya saya mengucapkan mantra misalnya dalam Rigveda, Om Agni Gile Puro Dewa Merdwijam, itu misalnya dalam Rigveda, akan berbeda rasanya ketika saya mengucapkan mantra-mantra Nusantara misalnya dalam setahun dan itu misalnya dalam Rigveda. Akan berbeda rasanya ketika saya mengucapkan mantra-mantra Nusantara misalnya dalam setahun dan misalnya Ong Adityasya Param Jyoti, itu misalnya. Nah itu kan saya rasakan berbeda getarannya, vibrasinya muncul. Bahkan ketika mengucapkan ong sendiri sebagai bijaksara, itu ada sesuatu yang bergolak di dalam diri saya. Nah apa itu? Ya itu kembali ke rasa. Maka di sini berhubungan dengan DNA. Maka kalau kita mencoba hendak terhubung dengan kesemestaan jagat raya dari bumi Nusantara ini, maka tidak ada salahnya dan bukan merupakan sesuatu kekeliruan. Ya, ketika kita mencoba kembali terhubung dengan kasanah ilmu kenusantaraan itu sendiri. Nah, perbedaannya ya tentu dalam perspektif bagaimana kita memandang ciri khas Nusantara, ya itu secara boleh saya katakan secara mendasar pula. Di sana ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita munculkan, tetapi berbeda bukan berarti kita berbenturan. Berbeda tetapi sejatinya kita sama. Nah, kembali lagi prinsip Ruwa Bineda itu, Sang Hyang Ruwa Bineda Ang lawan Ah, bahwa sejatinya tidak ada yang berbeda. Sejatinya adalah manunggal menuju pada Omkara itu sendiri. Itu Mbak. Nah, mungkin khusus untuk Beliwaya Nanyaran mungkin itu bisa dibaca terlebih dahulu nanti. Bisa didiskusikan lebih jauh lagi. Betul. Ya, Pak Ayan jauh lagi. Betul. Ya, Pak Ayan, sekian penjelasan dari Guru Tut mengenai perbedaan ong dan om. Silakan baca di buku. Dan persamaannya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Guru Tut, bahwa kita tidak ada istilahnya beda, ya, tapi sama gitu. Secara hakikat itu sama. Kemudian pertanyaan dari Dewa Gunantara. Nah, ini menarik karena
sesuatu yang sifatnya setiap hari ada di TV, jadi kita semua juga gurunya sudah pernah lihat mungkin. Saya sampaikan, maaf guru, tiap hari pernah lihat mungkin. Saya sampaikan, maaf guru, tiap hari di TV setiap ada siaran Trisandya kita lihat aksara ongkara dengan ulu candra. Tapi diucapkannya om. Nah, seperti apa kira-kira penjelasannya itu? Pertanyaan yang sangat kritis sesungguhnya ini. Ini juga menyangkut hal yang sensitivitas kalau kita jelaskan. Jigun memang ini pengamat yang baik sesungguhnya. Pengamat siaran TV. Jigun sesungguhnya begini Jigun. Jadi dalam konteks saya memahami pertanyaan Jigun tadi, saya kan kita sesungguhnya, bukan saya ya, kita sesungguhnya di Tantra kan tidak truth claim ya, klaim pembenaran, apalagi mencari sebuah pembenaran untuk ada muatan-muatan tertentu di balik itu kan tidak. Kita benar-benar tulus berdasarkan pada laku, aguron-guron, parampara, kemudian berdasarkan pada sastra, itu pun yang saya ketahui kan begitu. Apa adanya. Dan apa adanya. Nah, mengenai perapalan mantra dalam Puja Trisandya itu kan berhubungan dengan prinsip universal aja sesungguhnya. Jadi ketika teks itu dibuat pada masa itu yang mengharuskan memang harus ada Puja Trisandya, ya itu memang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi ketika itu dan beberapa literatur yang berhubungan dengan itu. Di samping itu juga penggagas-penggagasnya ketika itu kan sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, lantas bukan berarti itu merupakan pakem ya yang disepakati secara absolut. Perlu juga kita mempertimbangkan hal itu, masukan-masukan kepada lembaga keumatan untuk kita mengkoreksi atau kita menyajikan data berdasarkan sumber literatur yang mana sebenarnya relevan kita gunakan. Tetapi saran saya, nah ini secara spirit tantra ya. Saran saya, tuntutan sedulur jangan itu dijadikan sebuah perdebatan. Kembali lagi itu dijadikan sebuah perdebatan. Carilah makna, carilah hakikat ya yang melampaui yang namanya daripada simbol. Bahkan kalau mana kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ternyata bukan om dan om kita temukan. Ternyata bukan simbol-simbol itu yang kita temukan. Mungkin sesuatu hal yang lain kita temukan di sana yang kita tidak tahu. Makanya tantra adalah prinsip melampaui daripada semua simbol-simbol itu. Ya, bahkan saya katakan ketika ada sebuah pertanyaan apakah tantra ini agama atau spiritual, saya katakan tantra ini bukan agama, tapi spiritualitas untuk kita melampaui yang namanya identity ahangkara, identitas keakuan yang di dalam diri, termasuk juga melampaui simbol-simbol tertentu ketika sudah waktunya dan sudah ada fase tertentu yang sebelumnya kita lewati. Bukan berarti kita anti terhadap simbol-simbol itu, bukan, toh juga kita bersandar pada aksara, tetapi prinsip dari tantra sebagai laku tanpa sastra, sebagai laku tanpa tulis, dengan menjadikan tubuh ini sebagai kitab tanpa tulisnya, inilah yang mesti harus kita bangun dan gali sesungguhnya, sehingga sampai kita ketika simbol om, karo, dan ong ini kita lewati, maka sejatinya kita akan bertemu dengan kesunyataan yang paramasunya, yang melampaui kekosongan, atau sering saya sebut sunyanu sunya. Ketika kita sampai pada sunyanu sunya itu, kita tidak akan menemukan apa-apa di sana. Sebab tidak apa-apa di sana. Nah, tidak apa-apa bukan berarti kekosongannya hampa. Nah, ini juga perlu ditekankan. Jadi bukan kekosongannya hampa, tapi sesuatu yang benar-benar secara energi. Jadi apa itu energi? Abstrak, tidak terbentuk, tapi kita bisa rasakan. Nah, kembali lagi ke dalam rasa. Nah, jangan itu, tapi kita bisa rasakan. Nah, kembali lagi ke dalam rasa.
Nah, jangan itu dijadikan sebuah perdebatan atau dijadikan sebuah ajang kritis mengkritisi, kritik mengkritik, apalagi hakim penghakiman. Di sana tidak, di tantra tidak ada prinsip yang demikian. Jadi kita berkesadaran secara luas, memiliki cara pandang yang luas, seluas-luasnya, segar tepi. Ya, maka ketika kita bisa melewati semua itu, yang ada hanya kesunyitan. Jadi terkait dengan pertanyaannya Dewi Nantara ini, apa bisa kita menyimpulkan bahwa aksara ongkara dengan ulu candra itu diucapkan om karena literasi yang digunakan, atau mungkin literasi yang digunakan, atau mungkin tata bahasa, atau hanya secara sebenarnya hanya masalah teknis saja sebenarnya. Redaksi penulisan betul, pengucapan saja sebenarnya. Bahkan bahwa kenyataannya simbol ongkar itu sudah ada disebutkan om atau diucapkan ong, itu kan tinggal secara teknis. Tergantung juga pribadi dan keyakinan kita mengucapkan. Toh om, ketika om diucapkan secara sungguh-sungguh, juga kita akan menemukan suatu pemaknaan yang mendalam di balik semua itu. Karena yang harus dirasakan vibrasinya, dengungnya. Okay. Yang sebentar itu kan ada pertanyaan. Coba contohkan bagaimana dengung ong itu. Ya, ada pertanyaan. Jadi tadi Jigun ya sudah sudah dijawab itu. Kita coba lanjutkan dengan komentar dan pertanyaan selanjutnya. Dewi Nantara sudah. Oke, kita tadi sampai di Ibu Ketut Alit Arni. Selanjutnya Pak Putu Mudana. Pencerahan simbol ongkara di tubuh kita. Oke. Saya take note dulu nanti. Oh, ini menarik nih pertanyaannya ya. Pencerahan simbol ongkara di tubuh kita. Oke, oleh Pak Putu Mudana. Nah, kemudian ada yang tertarik. Ya, coba bacakan. Mohon maaf, setelah Pak Putu dan Pak Triwahyu Nugroho. Selamat malam, salam rahayu. Dari Malang, Pak Triwahyu dari Malang, rahayu Pak Tri. Selamat malam Pak Tri. Ibu Ayu Subinasari. Ibu Bunga. Oh, Ibu Bunga ya, wah namanya saya lupa. Rahayu. Pak Made Sujana, yang tertarik menonton di YouTube membahas tentang dan yang bertanya apakah mungkin dari pengajaran atau pemurnian aksara itu bisa diatur sehingga para penekun ajaran tidak terjebak di pengiwe. Kalau ini kaitannya dengan video sebelumnya. Lia dan Lea. Oke, oleh Pak yang tadi Pak Putu Mudana, kemudian Pak Made Sujana terkait dengan Lia dan Lea, supaya tidak terjebak pengiwe. Oke. Kemudian ada Ganggita Ajah, Ong Rahayu. Lalu Pak Made Sujana kembali memberikan pertanyaan, misalnya bisakah dibuat sehingga kalau ilmu itu akan dipakai untuk hal negatif, otomatis ilmu itu tidak berfungsi lagi. Terus di bawahnya semua pisan atas pencerahannya, selamat berkarya. Ya, mungkin itu saja dulu Mbak Wi yang bisa dijawab. Ya, ini lumayan. Oke. Ini pertanyaannya. Laris ke dagangan kita laris Mbak Wi. Kita lembur. Ya, lembur ya. Oke, jadi dari Pak Putu Mudana dulu nih. Berikan mohon pencerahan simbol ongkara di tubuh. Jadi saya menjawab pertanyaan Pak Putu Mudana, ongkara di dalam tubuh. Nah, saya jelaskan di awal tadi bahwa alam raya dengan kita itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, terhubung, terkoneksi. Kemudian Buana Agung dan Buana Alit itu pula sesungguhnya adalah sama,
terbentuk dari unsur yang sama Pancamahabhuta. Jadi ada prinsip ruang, waktu, dan buta di sana. Nah, ketika ada pertanyaan ongkara itu di dalam tubuh seperti apa? Saya sederhana saja menjawab bahwa tubuh itulah ongkara itu sesungguhnya. Jadi di dalam tantra disebutkan tubuh adalah mandala, kan begitu. Jadi di dalam mandala itu atau ruang-ruang tertentu di dalam tubuh itu mewakili prinsip-prinsip ongkara. Jadi nadanya itu ada di bagian mana, kemudian windunya ada di bagian mana, arda candrenya ada di bagian mana, okaranya ada di mana, bagian mana ketelunya nih, kemudian hidungnya itu ada di mana, semua itu ada di dalam tubuh. Makanya untuk kita mengetahui ongkara nih ada di angkasa kita harus mulai dari Urehastra gitu, Mbak. Kalau ini jadikan satu tema, ya sampai besok pagi, Mbak. Ya sampai besok pagi kalau sampai besok pagi, tapi saya coba ringkas. Ya, untuk kita tahu ongkara itu adalah tubuh kita dan di mana letaknya. Itu di awal dari Urehastra. Jadi yang namanya Urehastra carakan itu kalau di Jawa itu ada 20 aksara, kalau di Bali itu ada 18. Jadi ana cara kedata sawala magabanga pejayanya bukan sekedar aksara tertentu sebagai sebuah apa istilahnya huruf untuk kita membentuk kata, bukan. Tetapi itu adalah istilahnya huruf untuk kita membentuk kata, bukan. Tetapi itu adalah simbol-simbol mistik, magis, ya, mewakili dari prinsip-prinsip gelombang tadi, energi tadi. Jadi ada 18 karakteristik energi, ada 18 sampai 20 karakteristik energi sesungguhnya yang membentuk jagat raya ini, termasuk membentuk tubuh kita. Jadi dicegenahne di mana tempatnya di dalam tubuh, ya. Di mana tempatnya di alam semesta, di dalam tubuh di mana tempatnya, di dalam diri, kemudian di Buana Agung di mana tempatnya. Itu yang harus dipahami sebagai harus dasar. Dipahami. Nike panglacan, kalau dalam bahasa Bali, nike pangkati disik gementasin, 18 aksara itu. Jadi misalnya dalam lontar tutur Aji Saraswati, kemudian saya temukan dalam lontar Bang Bungalan, kemudian tutur Mahayukti. Kalau dalam tutur Mahayukti itu aksara E itu ada di atas ubun-ubun. Jadi di atas ubun-ubun 4 jari, di atas ubun, kalau dalam konsep yoga itu sahasrara cakra di sana. Nah itu dalam Kasana Nusantara itu ternyata ada aksara Urehastra di sana. Jadi energi awal, ya, semacam membentuk sebuah portal. Ya, jadi bagaimana energi kesadaran itu mengalir melalui siwodwara itu, melalui ubun-ubun itu sebagai pipa yang menghubungkan antara pertiwi yang ada di nabi kita. Ya, ini sudah mulai mendalam nih dan sulit dipahami. Ada di mulai berat besar kita, ada di besar kita. Jadi pipa gaib. Kalau sumsumna nadi niki diapit oleh Sang Hyang Ide dan Sang Hyang Pinggala niki sedemikian rupa terjalin. Nah, pipa misterius dan gaib inilah sebenarnya naik dia menghubungkan. Nah, pintu dari pipa inilah dijaga oleh energi yang namanya aksara E dalam aksara Urehastra. Mo kalau dalam aksara carakan Jawa. Itu baru aksara E aja. Masih ada 19 atau 17 aksara. Ada yang di kedua mata kita, kemudian ada di hidung, lubang kanan, lubang kiri, ada di kemaluan, ada di anus. Pokoknya setiap tubuh kita dihuni oleh aksara Urehastra. Makanya untuk tahu kita ongkara yang ada dalam tubuh kita di mana tempatnya, posisinya di mana, maka aksara Urehastra inilah sebagai jembatannya, sebagai awalnya untuk diketahui. Makanya aksara Urehastra itu di awal dikatakan Urehastra, weruh astra. Weruh artinya pengetahuan, astra itu artinya senjata. Senjata pengetahuan, kalau saya sederhanakan adalah media untuk kita mengetahui ongkara yang ada di dalam tubuh kita maupun di Agung, di alam semesta. Jadi inilah Urehastra itu. Jadi Urehastra, senjata pengetahuan untuk kita mengetahui hakikat ya ongkara yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian aksara Urehastra ini dia bertemu ya
Aksara E dengan N bertemu jadi ini, ya C dengan R bertemu jadi ini. Kalau di dalam buana alit dia mengalami suatu pertemuan-pertemuan yang sangat rahasia, ya kalau ini kan tidak boleh kita ungkap. Bagaimanapun prinsip tajwid itu tetap kita harus sadari kan begitu. Ada Dan batasannya. Batas-batasan tertentu yang kita tidak boleh langgar. Nah, kemudian pertemuan ini di Buana Agung juga bertemu dia sesuai dengan konsep arah kan. Aksara E di tengah, N di mana arahnya kan begitu. Nah, ini bertemu sedemikian rupa energi ini bertemu membentuk semacam pola-pola tertentu sehingga melahirkan yang namanya swelelite. Swelelite ini aksara yang indah. Karena swe sendiri lalita itu sesuatu yang indah, cantik gitu. Lalita bukan lolos 5 tahun. Iya, bukan. Bukan ya. Jadi lalita itu kalau dalam ikonografi Hindu itu nama lain kalau tidak salah dari Durga, ya. Lalita Dewi ya, Dewi Lalita. Nah ini jadi swe itu diri, lalita. Nah, jadi memperindah dirinya gitu. Jadi ketika Uriastra bertemu inilah mepayas aksara ini gitu. Jadi dia itu bukan lagi aksara gundul atau aksara melalung atau aksara telanjang, tapi aksara yang sudah berisi yang namanya pengangge aksara. Sudah cantik. Ya, sudah sedemikian rupa. Ini karena digunakan karena ada unsur pengangge aksara. Ya, ada unsur pengangge aksara, maka dikatakan swelelite. Nah, kemudian swelelite ini sedemikian rupa juga bertemu dalam pola lahirlah modre. Modre inilah aksara yang susah sekali dibaca. Ya, modre inilah raja-raja itu, gabungan-gabungan dari aksara Uriastra dengan swelelite itulah disebut dengan modre. Nah, dase aksara ini dia ada dalam kelompok swelelite. Jadi energi yang lebih halus. Kalau Uriastra itu energi kasar sebagai sebuah energi awal yang membentuk alam semesta ini, kemudian energi itu berproses sedemikian rupa ya dalam ritme tertentu yang digerakkan oleh Purusa dan Prakertimaya sebagai sebuah zat yang sangat halus, sebagai sebuah energi yang rahasia sekali ya. Itu menggerakkan, maka lahirlah dasa aksara, penyatuan dari Uriastra ini lahirlah dasa aksara itu sang, bang, tang, ang, in, nang, mang, sing, wang, yang. Jadi ada 10 prinsip energi halus yang membentuk alam semesta, ya, yang membentuk diri atau tubuh manusia atau makhluk hidup. Nah, dasa aksara inilah yang membentuk energi, prinsip-prinsip spirit inilah yang membentuk panca karmendriya, panca budindriya, panca tanmatra dan lain sebagainya sampai dengan panca mahabhuta. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu panjang ceritanya. Besok paginya lagi. Baru kita out ini dari siaran langsung ini gitu. Nah, ketika dasa aksara ini disatukan, singkatnya, dasa aksara ini disatukan, lahirlah Ongkara itu menjadi aksara. Jadi ada Panca Brahma, Panca Tirta, kemudian Panca Aksara, Tri Aksara, kemudian Dwi Aksara, Ong, kan begitu. Nah, itu kalau belakangan ini siapapun itu banyak sekali beredar di dunia maya ya, di media sosial tentang peringkasan dasa aksara. Tetapi bagaimana cara meringkas, merasakan aksara itu yang jarang sekali diketahui oleh orang. Kalau kakek saya mengatakan dulu, kalau kakek saya mengatakan melalui bapak saya yang cerita, kalau orang masih bisa menghafal sang bang tangang indang nang sing wang yang dari pancaksara tri aksara, itu konon katanya sama dengan menghitung bintang di langit. Bukan itu sebenarnya prinsip sesungguhnya, tetapi rasa dari aksara, napas dari aksara itu mesti harus dialami, dirasakan. Kalau misalnya aksara sang ada di jantung, gimana rasa aksara sang itu? Ketika di jantung ditemukan dengan di hati, jantung bertemu dengan hati. Jadi timur bertemu dengan selatan, energi timur bertemu dengan energi selatan, apa yang terjadi? Bagaimana cara mempertemukan ini? Nah, itu kita pelajari di Tantra selama ini. Jadi untuk bisa tahu pertanyaan tadi Pak Putu Mudana, ya memang harus dari Uriastra. Harus dari Uriastra. Ya, harus dari Pak Putu, memang harus dari Uriastra. Tetapi di buku Tantra Niket yang sudah jabarkan sedikit. Jadi nadenya di dalam tubuh itu
ada di mana, windu-nya ada di mana, arda candra-nya ada di mana, okara-nya ada di mana. Nah, itu pun ada pertemuan-pertemuannya. Jadi ongkara pertemuannya itu antara ongkara ngadeg dengan ongkara sumungsang, titik pertemuannya di mana? Ada di Selangin Delate, ada di Cekoking Hulu, ada di pusat hati dan lain sebagainya. Tergantung energi itu akan diarahkan untuk kelepasan atau kewisesan, kesediaan atau kediatmikan, itu sangat tergantung. Dari ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Lanjut tentang leak ya. Kemudian mudah-mudahan Pak Putu Mudana bisa menjawab nih pertanyaannya untuk Pak Made Sujana. Ini ya. Apakah mungkin pengajaran dan pemurtian aksara itu bisa diatur sehingga penekun ajaran tidak terjebak di pengiwa? Misalnya, bisakah dibuat kalau ilmu itu akan dipakai untuk hal negatif, otomatis tidak berfungsi lagi? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali terkait dengan tayangan di channel kita ya, yang sebelumnya tentang leak. Ya. Menarik sekali terkait dengan tayangan di channel kita ya, yang sebelumnya tentang leak. Ya. Menjawab pertanyaan ini tentunya sesuatu yang perlu dikemukakan dengan baik agar tidak menimbulkan semacam perspektif yang keliru terkait dengan ilmu leak dan pengeliakan itu sendiri. Nah, menurut saya cikal bakal dari ilmu leak itu sesungguhnya adalah dari pengiwan. Jadi ilmu pengiwan. Jadi pertanyaan tadi itu apakah mungkin dari pengajaran atau pemurtian aksara itu bisa diatur sehingga penekun ajaran ya tidak terjebak di pengiwan. Jadi saya luruskan sedikit ya. Untuk menekuni pengliakan ya, atau seseorang yang belajar pengliakan selama ini paradigmanya adalah mereka pengiwan. Iya, pengiwan. Kemudian yang perlu diluruskan kembali adalah paradigma tentang selalu pengiwan itu dikonotasikan dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif. Nah, kita dalam tantra itu, baik pengiwan dan penengan itu adalah prinsip yang sama, yang mesti harus dikuasai betul-betul. Ketika hendak kita belajar ngeliat, linuih ika aksara, atau memang belajar ngeliat, lengoh ika aksara, atau belajar tentang pengiwan. Nah, keduanya ini mesti harus dipelajari sungguh-sungguh, baik pengiwan dan penengen. Penengen pun jangan salah, itu pun bisa berdampak negatif, berdampak merugikan. Ketika si pelaku tidak kuasa ya menggerakkan aksara itu atau mengarahkan prinsip energi yang ada pada aksara penengen. Contoh yang umum itu adalah yang sering sekali dikaitkan ketika nyalanang atau menggelar ajaran penengen, dasa aksara itu diputar ke kanan katanya, kan begitu. Jadi aksara itu ya katanya aksara itu diputar ke kanan. Nah, memutarnya ini pun ketika tidak diketahui caranya dan atas tuntunan yang benar, itu pun berdampak tidak baik dan merugikan. Ya, benar kata Pak Made ya. Bahkan bukan tidak mungkin pemurtian dari aksara penengan itu bisa berdampak buruk, berdampak negatif terhadap si pelaku. Nah, kemudian pengiwa pun juga demikian. Jadi bukan selamanya putaran aksara ke kiri itu ya itu akan berdampak atau sesuatu yang identik dengan atau konotasinya adalah keburukan atau tidak baikan ya. Tidak kok, dalam tantra itu kiri dan kanan itu harus benar-benar dikuasai. Apakah terkait dengan prinsip dualitas ya, tadi yang kita sempat bicarakan di awal? Ya, di samping itu begini, kalau pengiwan, kalau aksaranya itu dimurtikan ke arah pengiwan, itu lebih berorientasi pada sidi, ya, pada aspek wisesa, pada aspek kewisesan atau kesidian itu sendiri. Nah, aspek ini kadang-kadang itu banyak disukai
Populer. Ya, begitu digandrungi oleh penekun-penekun. Jadi orang belajar tantra misalnya atau apa spiritual apapun, pasti yang obsesi yang muncul di awal itu adalah mencari kesidian, kesaktian dan kewisesan. Ya. Dan memang jalur pengiwaan niki memang identik dia dengan aspek sidi, karena orang-orang yang menekuni jalan kiri ini ada pengiwaan memang sidi dan sakti itu adalah hal yang harus dikuasai, dan itu adalah prinsip bagi mereka. Tetapi kadang-kalanya kebanyakan orang terjebak dalam aspek sidi dan sakti itu. Jadi orang terlalu keasikan di dunia itu, terlena di dunia sidi dan sakti itu, sehingga ya, mereka terjebak pada pemurtian aksara sebagaimana pertanyaan Bapak Made. Pertanyaan Bapak Made tadi. Jadi orang terjebak pada sidi dan sakti itu mereka tidak akan bisa mencapai puncak dari prinsip laku tantra yang sesungguhnya. Makanya Tiang ingat dengan pesan leluhur untuk belajar pengiwaan. Dasar dulu mesti harus dipelajari dengan ajaran penengen. Demikian pula ketika orang belajar penengen, harus belajar pula pengiwaan. Ini yang harus mesti belajar dipahami. Sebab begini, orang belajar nengen mesti harus punya sidi dan kewisesan. Karena orang belajar nengen tidak akan bisa ngamean jalan ajaran penengennya tanpa memiliki sidi dan kewisesan. Ya. Jadi mesti harus dipelajari secara holistik ini. Kedua-duanya harus dirangkul ini dalam satu kesatuan yang utuh pelajaran itu, bahwa sesungguhnya antara kiri kanan tidak berbeda. Nah, demikian pula pengiwa dasarin dulu dengan penengen, artinya dengan prinsip berkesadaran, membangun sebuah benih-benih kesadaran di dalam diri. Dengan jalur penengen ini kita akan bisa mengendalikan sidi sakti kewisesan dengan baik. Artinya kalau pengiwa itu sendiri sidi sakti, kalau penengen itu berhubungan dengan kediatmikan. Berhubungan dia dengan prinsip-prinsip sadu. Berhubungan dengan prinsip-prinsip boleh dikatakan sesuatu yang boleh dikatakan melampaui dari kesidian itu sendiri. Ini berhubungan dengan kelepasan, kemudian berhubungan dengan kamoksan, kemudian berhubungan dengan prinsip peninggalan, ya, aksara dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika kelepasan? Bagaimana kita bisa mengarahkan atma ini menuju 5 lubang rahasia di dalam tubuh, atau 9 lubang rahasia di dalam tubuh, ketika kita tidak memiliki sidi dan sakti itu. Ya. Tetapi mengacu ke pertanyaan tadi itu sangat benar sekali bahwa kebanyakan orang terjebak di pemurtian aksara pengiwa itu, sehingga kecenderungan mereka rata-rata asik bermain di dunia sidi. Nah, maka daripada itu prinsip tantra itu mesti harus melampaui kesidian. Kesaktian itu mesti harus dilampaui menuju yang namanya kawi sesan hingga sampai pada kadiatikan. Itu. Oke, Pak Made, mungkin karena ini juga menarik, apakah mungkin itu pemurtian aksara bisa diatur? Jadi kayak pemurtian aksara apakah bisa diatur? Nah, inilah perlu proses aguran-guron yang benar-benar baik, dalam artian aguran-guron yang benar-benar bisa arahkan seseorang pada prinsip bagaimana melampaui sidi dan sakti hingga sampai yang namanya kediatmikan atau kelepasan itu sendiri. Jangan sampai
kita dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang bukan daripada kekuatan yang sebenarnya. Apa namanya? Kita dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang bukan daripada kekuatan yang sebenarnya. Nah, disinilah perlu seorang guru penuntun ya, yang menuntun dan mengarahkan sungguh-sungguh agar benar-benar kita bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam aksara yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kita selama ini di tantra ya, kan Mbak Dwi sudah tahu kan, teman-teman sedulur tantra sastra yang sudah masuk kelas intensif yang mungkin menonton ya, mungkin sudah tahu juga bagaimana prinsip-prinsip itu. Ketika aksara itu benar-benar kita ketahui dan pahami betul-betul bagaimana cara kerjanya, di mana tempatnya, seperti apa karakteristik energinya harus dialami. Nah, kemudian bagaimana kita proses mengalami itu. Tentu ada abhiseka di sana kan, ada inisiasi tertentu, pewintenan tertentu. Ketika kita mendalami aksara lebih dalam lagi, kita terhubung dengan aksara-aksara itu. Ketika sesano atau etika itu semua dijalankan berdasarkan aguron-aguron, makanya semua akan baik-baik saja. Buktinya teman-teman sedulur yang sudah masuk kelas intensif tantra, mereka kan sudah beberapa tahun ada di tantra dan mendalami tantra, mereka bisa dengan baik melakukan itu dan bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan prinsip kesadaran. Karena kembali lagi tantra itu adalah laku berkesadaran. Jadi di sini menyadari betul-betul bagaimana aksara itu ada dalam diri kita dan di jagat raya ini. Artinya peran seorang guru sangat peran penting. Seorang guru. Nah, dalam tantra ada guru secara skala ya, guru yang kita gurukan siapa itu boleh saja, yang kita anggap berkualifikasi menuntun kita. Kemudian ada guru yang utama, Sangyang Sastra itu sendiri, atau Sangyang Dasa Aksara itu, atau Sangyang Sangkan Parandimadi. Kemudian guru sejati yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir itulah guru rahasia kita. Jadi guru rahasia itu berkaitan dengan prinsip ajaran kandepat. Jadi saudara yang mana itu salah satu dari saudara kita yang selalu senantiasa menuntun kita. Makanya ada kejadian misalnya ketika kita mimpi, itu dulu saya sering mengalami itu. Jadi mimpi itu diajari sesuatu oleh guru rahasia itu ya, yang beliau tidak mau menyebutkan nama identitas, serta merta diajarkan sesuatu yang saya ketika itu juga tidak mengerti. Jadi demikian saja mengalir ya. Bahkan mungkin teman-teman sedulur juga banyak ya. mengalami. Misalnya mimpi di dikse, mimpi di wintan, kemudian mimpi di inisiasi dan lain sebagainya. Itu adalah peran dari guru rahasia itu. Jadi kita di tantra mencoba menyelami masing-masing guru itu. Dan kehidupan ini juga guru. Segala sesuatunya ini adalah juga guru yang patut menyelami masing-masing guru itu. Dan kehidupan ini juga guru. Segala sesuatunya ini adalah juga guru yang patut kita gurukan. Oke, baik Pak Made Sujana, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Made tadi terkait dengan Lea dan Lia terjebak di pengiul penukaran ajaran. Oke, sebentar kita mungkin lanjutkan dulu untuk menyapa yang lagi online dulu. Yang lagi online dan ini sudah 1 jam berapa ya? 1 jam 18 ya. Sudah panjang ini. Masih betah? Kita harus akhiri, Pak. Masih kuat. Ya, kita masih harus akhiri. Karena batasannya 1 jam ya. Mungkin kita review ada dari Pak Kader. Iya. Kemudian dari Pak Debagus Kartika Yuda atau Gus Yuda. Gus Yuda, Om Swastiastu. Pak, mohon pencerahannya letak dasar aksara dalam tubuh dan juga bagaimana cara agar dapat menempatkan dasar aksara agar berfungsi dengan baik gitu ya. Oke, sebentar. Mungkin akan ada sedikit gangguan. Coba kita akan tes dulu, mudah-mudahan enggak. Oke, sudah on lagi.
Deg-degan. Ya, karena kita berbicara tentang dasa aksara, di mana itu sudah sinyalnya langsung Kuat. berubah posisinya. Begitu terjebak di Iya. pengiwa langsung. Pengiwa sudah langsung. Ketika kita berbicara dasa aksara, energinya lain lagi. Beda lagi. Oke, mohon pencerahan letak dasa aksara dalam tubuh dan bagaimana cara menempatkan agar berfungsi dengan baik. Kemudian ada Pak Ngakan, Nyaman Mata, Ong Rahayu, Pak Nengah Mustika, Ong Rahayu, Pak Nengah. apa kabar? Pak Madi Sujana. Sekali lagi, sukses atas pencerahannya. Semoga bisa lebih sering acara live di YouTube. Pak Made, Kemudian ada Jero Dana, Ong Rahayu Guru. Ong Rahayu, Beli Manggu. Ong Rahayu, Pak Jero. Nah, mengenai live streaming dari YouTube, kita sudah canangkan 1 minggu sekali, setiap hari. Rabu malam hanya di YouTube channel Tantra Sastra. YouTube channel Tantra Sastra. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Guru. Pak Kadek Sukanata, kalau telinga mendengung itu mendengung terus itu gimana, Guru? Kalau telinga mendengung terus, nah ini sesuatu yang apa ya? Mesti harus dijabarkan lebih dalam lagi. Mendengungnya itu kayak apa kan gitu, apakah muing, apakah gimana, takutnya nanti tensinya Pak Kadek ya tinggi ya tensinya. Nah, tapi ini saya yakin pengalaman spiritual mungkin yang disampaikan sama beliau. Nah, coba Pak Kadek dengungkan aksara Ong. Kalau biasanya Pak Kadek mendengungkan aksara Ong itu pelan, sekarang coba agak sedikit dinaikkan volumenya, mungkin bisa didengar oleh diri dulu ya. Misalnya kalau di dalam batin diucapkan, coba dulu diucapkan pelan, kemudian coba diucapkan sedikit lebih keras, atau lebih keras dulu diawali. Misalnya tadi kan ada menanyakan gimana cara mendengungkan aksara Ong, kan tadi ada yang menanyakan ya. Saya kasih contoh begini. Bisa sikapnya kan sebagaimana sedia itu sikapnya rileks ya. Itu cara mendengungkannya itu kan bisa misalnya dari Ong. Nah, mendengungkannya itu engnya, yang dengungnya itu engnya seperti apa namanya, tawon ya, seperti suara lebah yang mendengung itu yang dipanjangkan. Jadi ketika ada getaran yang hadir di dalam tubuh kita ya dari nabi kita, dari, vibrasi muncul tertentu itu naik, itu ada pelepasan dari dalam diri. Engnya itu yang dipanjangkan. Nah, dari keras pelan Pak Kadek ya, dari keras pelan sehingga berakhir di dalam batin, kemudian hening, sehingga dirasa cukup, itu lembut dan hening. Ucapkan itu di dalam batin. Nah, itu dicoba diulang-ulang getaran atau vibrasi aksara Ong itu. Semoga itu memang dengung yang muncul dari pantulan pengalaman spiritual atau getaran energi tertentu yang mungkin ada aktivasi simpul-simpul energi aksara tertentu yang ada di dalam tubuh. Yang mungkin perlu dinetralisir dengan gema aksara Ong. Kita saja misalnya pembangkitan pemutaran dasa aksara itu mesti harus dinetralisir dengan meditasi Ong untuk menetralkannya kembali. Ini Pak. Terus lanjut Pak Kadek, terus semua pertanyaannya mudah-mudahan tadi sudah dijawab. Nanti mohon dipraktekkan dan di-share dengan Pak Guru seperti apa kira-kira hasilnya. Dari Pak Ide Bagus Kartika Yuda, Swastiastu Pak, mohon pencerahan letak dasa aksara di dalam tubuh dan juga bagaimana cara agar menempatkan dasa aksaranya agar berfungsi dengan baik. Mengenai letak aksara,
mengenai letak aksara di dalam tubuh, Nike sudah ada yang tulis secara seksama di dalam buku Tantra, Ilmu Kuno Nusantara. Jadi itu dasar aksara ada di organ-organ penting di dalam tubuh. Selain juga di alam semesta mengikuti orientasi arah. Jadi 10 organ penting inilah berdiam dasa aksara itu. Nah, sang misalnya di jantung, bang itu misalnya di hati, tang misalnya di ginjal, kan gitu. Kemudian ang ada di nyali, ya kalau tidak salah, dan kelanjutannya itu ada di buku Tantra ini ya. Nah, masing-masing atau ke-10 aksara itu mewakili 10 prinsip energi di dalam buana alit itu mendiami organ-organ tertentu. Nah, cara pembangkitannya itu kami di Tantra ada teknik-teknik khusus membangkitkannya. Jadi bukan kita di Tantra ini hanya sekedar mewacanakan, bukan hanya sekedar menyampaikan konsep-konsep, tapi ada pembangkitan-pembangkitan, ada gerakan-gerakan tertentu Bapak ya. Dan semuanya itu dilakukan atas dasar nafas. Jadi ada sebuah frase yang sangat menarik dalam lontar itu menyebutkan hangse tinulung dening angse. Jadi napas itulah yang membantu napas. Dalam artian energi dari dasar aksara itu mesti dibangkitkan melalui nafas. Jadi napas atau angkihan atau angse nike ada tekniknya, itu menarik, menahan, dan mengeluarkan napas. Jadi proses itu kami namakan di Tantra proses mekeangkian. Nah, bagaimana napas ditarik, kemudian dikonsentrasikan aksara tertentu, kemudian diakses energi tertentu di alam semesta, kemudian ditempatkan, dilinggihkan pada aksara yang ada pada organ tertentu, kemudian dihembuskan napas itu kembali. Nah, itulah prinsip-prinsip. Makanya tergantung sekarang kemampuan semeton sedulur untuk bisa menahan napas. Karena semakin kuat bisa menahan napas, nah itu bisa sedemikian rupa bisa merasakan bagaimana aksara itu hadir di dalam organ-organ kita. Nah, ada juga gerakan-gerakan pembangkitan, ada juga gerakan pemuteran, dan gerakan-gerakan tersebut mengandung mudra-mudra dan yantra-yantra tertentu. Mudra itu gerakan-gerakan tangan tertentu, kemudian yantra simbol-simbol tertentu yang bisa mengakses energi di buana agung agar terhubung dengan energi yang ada di buana alit. Karena pada prinsipnya Tantra itu adalah laku untuk bagaimana kita terhubung dengan prinsip kesadaran diri dengan kesadaran jagat raya. Itu yang mesti harus penting dan dibangun di dalam prinsip Tantra. Jadi itu aja ampura. Jadi mudah-mudahan sudah ada buku Tantra. Narike silakan disimak mengenai bagaimana membangkitkan aksara, ngeringkesnya, pemutarannya. Nah itu mesti harus dituntun oleh guru yang benar-benar atau penuntun atau yang mau berbagi sesuatu yang bisa nanti dilatih di rumah. Karena di dalam kita sendiri kan Pak Dwi tidak ada istilah yang namanya guru dan murid kan di Tantra kita. Jadi yang ada hanyalah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencoba menekuni kasanah ilmu Nusantara itu. Terusnya untuk pertanyaannya Pak Bagus Kartika Yuda, seperti itu jawabannya bahwa pertama untuk letak dasar aksara dalam tubuh ada dijabarkan di buku Tantra, kemudian cara menempatkannya agar berfungsi dengan baik itu melalui bimbingan guru, kemudian ada gerakan khusus, kemudian ada yantra, ada mantra, ada dan mudra. Yang paling penting adalah kekuatan untuk menahan nafas itu sendiri. Oke. Pak Bagus Kartika Yuda, mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab pertanyaannya. Jadi sudah cukup lama kayak ini. Iya, sudah 1,5 jam. Ya. 1,5 jam. Kita mengalami sedikit kendala teknis kayaknya ini. Tidak dapat tersambung ke chat. Coba lagi. Nah, tidak bisa tersambung ke chat nih. Mohon maaf ini.
Kayaknya Iya. apa perlu di refresh atau sebentar coba. Oke. Saya lihat. Pertanyaan terakhirnya. Ini. Oh niki Pak Made Subakti. Antara Astang ini Mbak Oke, Santi sorry. Aristiowati, matur suksema Mbak Santi Mbak ya. Santi matur susma, salam Ya, dari Jogja. Dari Jogja. Oke. Pak Made Subakti. Setelah saya membaca sepintas antara Astanga Yoga dan Tantra hampir sama. Mohon Mohon penjelasannya. Astanga Yoga. Astanga Yoga. Silakan Guru. Masih ada waktu ini? Ya. Jadi Astanga Yoga itu memang ada sedikit kesamaan dengan Tantra ya, Astanga Yoga. Tapi Pak Made siapa pertanyaan? Pak Made Subakti. Pak Made Subakti perlu kayaknya membaca literatur Nusantara itu dalam Beraspati Tattwa, kemudian dalam Tattwa Jenana, kemudian dalam Ganapati Tattwa, ya, dalam lontar-lontar Siwa Tattwa itu ada, kalau dalam Astanga Yoga kan ada 8 tahapan dalam yoga. Nah kalau kita di Nusantara, semua tek-tek tattwa itu sesungguhnya adalah merefleksikan ajaran tantrik sesungguhnya, yoga tantra atau yoga cara. Dalam tantra itu ada 6. Jadi Sadanga Yoga disebut dengan Sadanga Yoga. Kalau dalam Yoga Sutra Patanjali itu disebut dengan Astanga Yoga. Nah kemudian kalau di Nusantara itu disebut dengan Sadanga Yoga. Ada 6 tahapan yang ada di sana. Nah di masing-masing tahapan itu ada beberapa sedikit perbedaan yang sesungguhnya ada. Tetapi secara spiritual tentunya kembali sebagaimana penjelasan Tiang di awal, bahwa tidak ada sesuatu yang sesuatu yang berbeda secara spirit ya, secara prinsip. Nah cuma di Nusantara itu kenapa ada Sadanga Yoga itu mungkin disesuaikan dengan karakteristik kenusantaraan. Ketika itu jadi ada semacam polarisasi ajaran tertentu yang menyesuaikan, atau lokalisasi ajaran yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik kenusantaraan. Nah, hal yang sama dari Astanga Yoga dan Sadanga Yoga itu kan pada puncak dari tahapan itu. Jadi pada puncaknya tentu adalah untuk sama-sama mencapai yang namanya kamoksan, kelepasan, kebebasan, penyatuan atau kemahardikaan itu sendiri. Nah, kelepasan, kalau moksa, kemudian samadhi ya. Kalau dalam Astanga Yoga disebut dengan samadhi, kalau Sadanga Yoga juga disebut dengan samadhi. Nah, proses samadhinya ini mungkin dengan bahasa atau narasi yang sedikit berbeda. Tapi pada prinsipnya sama, samadhi. Nah, kemudian dalam Tantra, samadhi itu bisa terjadi ketika, kan begitu. Jadi ketika seseorang bisa melewati tahapan-tahapan atau lapisan-lapisan yang ada di dalam tubuhnya, melewati lapisan badan pikiran, kemudian melapisi pancamaya kosa di dalam tubuhnya, hingga sampai pada inti daripada hakikat diri yang sesungguhnya ada di pusat hati itu sendiri. Nah itulah samadhi. Bahkan dalam tantra samadhi itu tidak serta-merta dialami setelah kematian. Pada saat hidup pun samadhi itu bisa dialami seseorang tatkala kita benar-benar sepenuhnya bisa terbebas atau lepas dari segala macam ikatan-ikatan ahangkara atau identitas itu sendiri. Ada samadhi pada, kemudian kalau dalam tek-tek tutur kediatmikan ya di Bali, dalam lontar-lontar kelepasan di Bali atau kamoksan itu sendiri. Jadi tatkala mana kita bisa mengarahkan ya, nunggalang sabda bayu kelawan idep ya, antara perkataan, kemudian gerakan, kemudian idep pikiran ya, pada satu kesatuan yang tunggal, maka di sana
kelepasan atau kemanunggalan atau samadhi itu akan dialami atau dicapai oleh seseorang. Ini saja. Jadi Astanga Yoga itu 8 tahapan, kalau di Tantra itu 6. Ya, ada Sadanga Yoga. Sadanga Yoga ada 6. Gitu. Tapi pada intinya sama secara spiritual. Ya, secara spiritual adalah sama menuju samadhi pada. Ini karena kita ada sedikit mengalami kendala teknis tidak tersambung, saya tidak bisa membaca komentar-komentar selanjutnya. Jadi dan waktu juga sudah lumayan Guru ya, sudah 1,5 jam ya. 1,5 jam. Ya. Oke. Demikian para viewer, para semeton Tantra, pembaca buku Tantra dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk mengirimkan kami baik melalui akun-akun sosial media di Facebook, di YouTube atau melalui email atau melalui bagi teman-teman yang sudah tergabung di grup WhatsApp juga itu silakan saja. Jadi kami tunggu pertanyaannya untuk acara tayang live tanya jawab selanjutnya di minggu depan di Rabu malam. Matur suksma, kita sampaikan salam khas Tantra. Salam khas Tantra.